selamat malam. Gua Rahmat. Saya Ayu. Dan kita adalah suami istri. Iya. Selamat datang di Rebahan. Ini rekaman yang kedua. Bukan episode ya, rekaman yang kedua. Oh, kamu kayak keset deh, selamat datang gitu. Oh iya. Welcome. Jadi sekali lagi ini adalah rebahan cerita dan obrolan seputar pengasuhan, karena kita percaya sambil rebahan semua masalah bisa dibicarakan. Ya nggak sih? Canggih sekali. Iya. Ini memang kadang entah kenapa semakin malam itu obrolan semakin berat sebenarnya. Kadang tuh kita bahas problematika hidup gitu ya, KPR, cicilan mobil, sama mimpi-mimpi rumah ya yang nggak kejadian ya. Belum kejadian. Namanya juga mimpi. Namanya juga mimpi. Harus dimulai dari mimpi. Ini kemarin ada yang email ternyata. Niat amat. Iya. Setelah ngecek lewat Instagram, ada yang email nih, dia cerita nih, Bun. Yes. Anak 2 katanya. Anak pertama SD kelas 3 dan anak kedua ini SD kelas 1. Oke. Sekarang lagi zamannya PJJ dong, pembelajaran jarak jauh. Katanya jadi nggak kekontrol gadgetnya gitu. Mungkin kalau menurut dia kalau nggak dikasih malah ngerepotin ibunya, karena ibunya juga harus nemenin adiknya kan. Kan dua-duanya PJJ nih. Nah sementara kalau dikasih kan ya kita tahu kalau gadgetnya berlebihan nanti anaknya jadi either malas belajar lah atau nggak fokus lah, atau jadi ada ibu-ibu yang bilang anaknya kok jadi cranky ya semenjak dikasih gadget, maksudnya mudah marah, mudah kesel gitu. Oke. Maksudnya kalau nggak dikasih atau ditarik gitu. Bukan ditarik, maksudnya diingetin udah ya 5 menit lagi. Kalau enggak nanti dia nangis. Oke. Batunya lebih dari setengah jam dikasih. Tapi ada temanku juga tuh yang dia anaknya waktu itu usia berapa ya? 1 tahun kalau nggak salah. Terus cerita kalau menurut dia adalah speech delay. Terus aku tanya stimulasinya gimana? Main gadget nggak? Iya katanya. Soalnya istrinya sendirian, dia kerjanya di luar kota. Jadi untuk menenangkan sambil di rumah ya dikasih gadget. Oke, jadi gadget itu sebagai pengganti neni ya, pengasuh. Iya betul. Sis YouTube ya, jadi dikasih sis YouTube. Sis YouTube. Nah itu sebenarnya gimana sih? Kalau kita kan sama anak-anak emang kita atur, cuma boleh di Sabtu Minggu, itu pun udah kita kasih batas. Gitu. Dulu kan kita juga nggak begitu kan sebenarnya dari awal, sampai kemudian kita sadar, iya nih kayaknya harus dibatasin nih gitu. Iya sih, sebenarnya gini, ini kayak masalah nasional ya. Masalah nasional ya? Masalah nasional, banyak banget yang kesusahan. Aku tadi menggarisbawahi gini, biar ibunya tuh nggak repot, biar ibunya tuh nggak ribet. Masalah semua ibu-ibu kayaknya. Iya, tapi sebenarnya gini, ibu itu pasti memang repot. Apakah ada ibu di dunia ini yang nggak repot? Nggak ada. Betul, Jadi sebenarnya kalau boleh omong-omong dikit mah, apalah arti repot gitu dibandingin kayak kita tuh mikirin kenapa sih kita harus melakukan pembatasan pemakaian gadget gitu. Sesimpel kayak kita buat aturan ini ke anak-anak kan awalnya lebih ke buat mata gitu ya. Buat nanti matanya terlalu banyak screen time, itu yang deket. Handphone kan deket ya, maksudnya mostly kan gadget yang paling yang paling nyaman lah gitu. Terus yang sering kita kasih adalah handphone. Nah itu kan deket banget. Terus nanti pengaruh ke mata, yaitu tadi kamu bilang konsentrasi. Sekarang gini, kita aja yang orang dewasa ya, kalau udah sesimpel aku deh, kalau udah nonton drakor itu kan menyenangkan, gak bisa berhenti ya. Ibu-ibu nah, ini anak-anak juga sama gitu. Betul. Terus seberapa concernnya kita untuk ngebatasin gadget itu kan tergantung apa yang kita mau sebenarnya. Gitu, semua hal yang kita lakuin itu ada konsekuensi, ya nggak sih? Tergantung apa yang kita mau tuh, maksudnya tergantung orang tua mau. Iya, orang tuanya kayak misalnya gini, aku nggak mau tuh anak aku jatuhnya jadi misalnya kayak agak kecanduan, setiap ditarik gadgetnya marah, setiap diingetin untuk kayak suruh makan, suruh mandi, suruh apa gitu, ngerjain PR, terus kesel gitu karena nanggung banget nih aku lagi main ini. Nah itu kan sebenarnya gini, kita itu kayak bikin masalah baru loh kalau tidak membereskan satu masalah ini. Jadi ya maksudnya kan? Sebenarnya kan orang tua tahu mana yang baik, mana yang enggak buat anak gitu ya. Ya iyalah. Cuma kan kadang ya gitu, kita tuh kan kadang
kayak main kuat-kuatan gitu loh. Ya emang kita tuh main kuat-kuatan Kalau dalam. nggak dikasih, biarin kamu nangis aja sana, kan suka begitu ya. Iya. Terus habis itu kita nggak kuat. Iya. Kita nggak tega. Ya Allah, nangisnya sedih banget. Iya, Kayak gimana banget gitu. Terus sebenarnya belum gini. lagi kalau ibunya kerja biasanya kan kompensasi gitu ya. Kompensasi. Nah, atau gini, justru malah ibunya nggak kerja terus nggak enak sama penilaian orang. Ih, tega banget sih anaknya udah nangis kayak gitu. Betul. Gak dikasih netizen aja. Tuh kasar loh mulutnya. Netizen. Nggak kasar, cuma kritis. Udah sih sebentar aja dikasih biar nggak nangis, kan suka gitu ya. Iya. Ibu-ibu Padahal ya lain. itu sebenarnya yang sebentar itu yang kadang kelepasan, jadi nggak terkontrol. Jadi emang harus mulainya ibaratnya tuh harus mulai dari diri sendiri saat ini juga. Itu kayak pesan-pesan sponsor. Tapi kan memang maksudnya gini, kalau pun dibatesin pasti kan ada apa namanya, ada perlawanan lah dari si anak gitu ya. Oh, pasti. Either nangis atau either apa gitu. Maksudnya balik lagi ke kamu bilang tadi, ya jadi ibu pasti repot. Maksudnya kalau emang mau membenahi gitu ya, ya pasti kan repot kan. Banget lah, pasti repot. Dulu kan gitu. kita juga gitu. Maksudnya ya anak ya nangis, terus apa namanya cranky, jadi marah-marah gitu. Tapi kan kita juga berusaha, karena kan kita dulu pengennya anak-anak juga harus belajar soal apa namanya kegiatan di luar ruangan, olahraga. Kan kita juga pengen gitu ya. Maksudnya kan kita terbiasa benar. outbound, terbiasa bantuin teman-teman, masa anak sendiri nggak kita ajakin gitu loh kan kayaknya. Iya. Nah, ini yang kadang nggak kepikiran adalah sebenarnya panduannya apa sih bikin apa kesepakatan Iya, atau itu. aturan screen time itu sebenarnya gini. Sama itu Apa? kapan sih, bukan batasnya ya, kapan kita harus mulai bikin kesepakatan ya gitu tuh. Jadi gini, sesimpel. Kan kadang suka apa namanya? Apa? Ini anaknya udah parah banget nih, masih bisa nggak sih sebenarnya? Bukan parah banget maksudnya. Udah berlebihan Kayaknya banget gitu ya. gitu. Terus bisa Masih nggak sih bisa di stop ya. atau misalnya bisa nggak sih dikurangin? Jadi sebenarnya panduan bikin aturan screen time itu harus seimbang antara screen time sama kegiatan non screen time, which is aktivitas fisik ya, kayak tadi kita omongin di luar, olahraga kek, main Ya perlu apa repot kek. ya, jangan malas bangun pagi gitu maksudnya. Nah, Ya kan? emang harus bangun pagi demi anak gitu ya. Nah udahlah itu. Terus kalau misalnya gini, terus kalau udah terlanjur bisa nggak sih diatur? Bisa. Bisa. Oke, Tapi oke. memang repotnya tuh lebih Betul, dibandingin kalau emang dari awal kita udah bikin aturan itu. Kayak misalnya gini deh, bikin aturan gadget sama anak preteens. Lebih susah ya. Itu Lebih susah pasti ya, lebih menantang dibandingin anaknya masih toddler gitu ya, masih di bawah yang oke. ibaratnya masih ya seprotes-protesnya tuh nangis, Ya, ngambek ya, di ya. pojokan. Tapi kalau anak preteens kan malah kesel, mungkin malah Dan agresi kalau gitu. masih kecil kan marah ya paling tinggal kita peluk, masih enak ya, masih bisa gitu maksudnya. Kalau preteen kan kadang agak nggak mau. Suruh aku bilang tidak, jauhi aku. Iya itu. Aku lagi mau sendiri gitu. Ada susah dah. Lepaskan aku gitu. Jadi bisa sebenarnya ya Bisa dari banget. awal. Bisa banget. Gini, sebenarnya kalau memang anaknya masih kecil, itu lebih aman karena dia itu tadi perlawanannya belum Ya, heboh, terus masih bisa dikasih tahu lah gitu. Tapi memang Dan masih bisa dialihkan juga kayak. Maksudnya harus ada yang lain. Maksudnya bukan dialihkan dalam arti yaudah yuk kita gitu kesana aja gitu. Iya. Itu tuh pengalihan dalam arti bukan substitusi langsung ya, tapi memang memilihkan aktivitas yang dia tuh nggak perlu screen time gitu. Oke. Karena sebenarnya anak-anak itu kan butuh kegiatan ya gitu loh, butuh activity. dia juga bingung sebenarnya kali ya. Ya bingung hiburannya apalagi Iya betul. apalagi betul. gini. Aku ngapain dong gitu lah. Susahnya adalah gini, kita nggak batasin anak screen time. Apakah kita siap membatasi diri untuk screen time juga? Oh itu dia PR utamanya PR saudara. utama. Jadi kayak Yeah. misalnya gini, aku beberapa kali mengalami ke gap. Bunda, kok nonton drakor? Oke, baiklah. Jadi memang Jadi ini mulai saatnya beraktivitas. selesai. Iya, jadi Iya. jadi ngomongin soal itu, kita tadi kamu udah sempat mention soal kesepakatan ya. Yes. Kesepakatan tuh bukan seperti aturan yang one way dari orang tua ke anak ngatur demi kemaslahatan keluarga, enggak. Kalau kesepakatan itu two ways. Jadi orang tua
sama anak gitu, bikin oke, kalau nggak screen time berarti bunda mau ya main sama aku, ayah mau ya nemenin aku olahraga gitu. Karena ini seringkali kan orang tua, maksudnya kita sendiri kan karena merasa mempunyai otoritas, jadi kamu aja yang jalanin gitu ya. Iya, aku enggak, karena aku orang dewasa. Harusnya nggak gitu maksudnya, harusnya nggak Iya, gitu. idealnya tidak gitu, karena kan anak nyontoh ya, terus gini, oke, aku nggak boleh, terus ayah bisa, terus ayah bebas, bunda baik-baik aja gitu, nggak ada aturan. Nah itu, jadi anak tuh sebenarnya kan sama kita, ada iri-irinya juga, tapi ada kesel-keselnya juga. Pertanyaan yang Bang Gelitik sebenarnya, emang bisa anak diajak ngobrol gitu soal kesepakatan? Bisa lah, bisa banget. Ini kan anaknya kelas 1 sama kelas 3 nih. Kelas 3 mungkin udah bisa kelas 3. Kelas 1? Enggak. Anak kecil tuh bisa dari kecil. Sebenarnya gini, kalau teman-teman yang udah pernah ngalamin susahnya toilet training, itu kan betul. Sebenarnya sama ya. Komunikasi, gini, kamu nanti kalau mau pipis atau pup bilang aku ya, nanti sama aku temenin. Sama kayak menyapih menyusui juga gitu kan ya. Itu usia 1 tahun, malah 1,5 tahun, 2 tahun. Iya, betul. Udah bisa dimulai, jadi udah bisa dikasih komunikasi. Jadi jangan merendahkan anak kecil sebenarnya itu ya. Bukan, jangan underestimate. Mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Udahlah, belum waktunya. Enggak, justru sedini mungkin malah ya. Kalau menurut aku nih, betul. trikinya adalah sedini mungkin. Anak tuh kan belum bisa bales, belum bisa protes. Betul. Itulah saat yang tepat untuk kita mengajarkan kesepakatan. Karena memang lebih baik repot sekarang daripada nanti ya. Bener. Maksudnya kita seringkali nemuin anak-anak orang lain gitu misalnya mengalami kesulitan yang dulu udah pernah kita alamin gitu ya. Udah lewat tuh kita udah bersyukur ya. Alhamdulillah. Kita udah lewat nih masalah gini nih. Dia baru ngerasain gitu. Jadi memang lebih baik dari awal. Jangan underestimate anak kecil. Kesepakatan bisa diobrolin dan jangan one way tadi ya. Jangan one way. Kesepakatan emang nggak one way. Harus dibahas bareng-bareng. Karena kalau one way aturan namanya ya. Oh iya betul. Jadi harus two way. Nah, itu ada lagi? Udah sih kalau menurut aku. Ngobrol sama pasangan jangan lupa ya. Ini makanya tadi kan seringkali ini ibunya doang yang ada di rumah, belum ada bapaknya sama mertua kadang-kadang. Oh iya. Nggak ada ibunya, udah nih pakai handphone nenek aja misalnya gitu. Itu gimana tuh? Itu kalau yang terutama kalau yang tinggal bareng ya, kayak kita nih, kita ngomongin kita ya. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau nggak bareng kan kadang mungkin berdekatan atau pas ketemuan terus bebas banget gitu. Misalnya udah disepakatin kamu Sabtu Minggu aja, tapi begitu dia nginep misalnya lagi liburan, wow udah tuh bebas-bebasnya. Sebenarnya gini kan, harus ingat bahwa ngasuh anak itu nggak cuma urusan ayah sama ibunya aja, tapi tuh semua orang di sekitar, kakek nenek, om tante, pak ade bude, sepupu, semuanya sih. Jadi penting banget nih kayak waktu kita bikin kesepakatan ini, kita tuh nyampein dulu kan ke orang tua kita bahwa anak-anak tuh cuma boleh screen time waktunya ini. Terus sama emang sih gini teman-teman, pasti susah banget ya. Susah banget loh ngomong sama orang tua kita gitu ya. Betul. Atau orang yang lebih tua tuh susah banget untuk ini tuh beda pengasuhannya. Tapi percaya deh, nanti begitu anak kita udah teratur, udah ikut kesepakatan, terus merasakan anak kita bisa gitu ya, ternyata efeknya bagus apa segala macam. Mereka tuh justru yang paling ini gitu, dan mereka akan jadi sekutu kita dalam arti tanda kutip ya, sekutu kita untuk menegakkan si kesepakatan, karena mereka tahu itu hasilnya bagus gitu. Dan biasanya jadi bahan obrolan pada kumpulan nenek tuh. Biasanya dipamerin. Kamu harusnya begini. Dulu cucu saya juga begitu lah gitu. Gitu. Padahal pas sama kita gontok-gontokan kan. Iya. Biasa. Jadi udah ada hasilnya ya. Itu tadi ya. Jadi poin utamanya sebenarnya yang buat kita ambil dan juga mungkin buat teman-teman, pengasuhan bukan miliknya si bapak ibu doang berarti ya. Jadi ada orang tua atau mungkin keluarga besar ya, ada ipar dan lain sebagainya. Jadi memang harus disampaikan lah paling tidak. Terus bikin kesepakatan bukan cuma one way, jadi harus two way. Jadi kalau memang tadi kita bahas soal gadget, berarti kalau aturan dia anaknya nggak boleh main gadget, ya berarti si orang tuanya juga harus ikutan mencari aktivitas bersama. Gitu ya? Iya, harus siap dengan aktivitas non screen time ya. Jadi kan itu kan balancingnya adalah aktivitas yang tidak screen time. Betul. Terus tadi satu lagi apa? Kesepakatan. Jangan underestimate anak kecil. Jadi
mulai dari sejak dini kalau memang karena yang paling tahu yang baik buat anak kan kita. Jadi tinggal kita yang mengatur. Karena kalau ngikutin anak gak kelar-kelar ya. Ngikutin anak coba-coba. Coba-coba. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, komentar atau usulan topik boleh ke Instagram kita. Ada. Nanya juga boleh sih. Oh iya ya. Iya kita coba jawab. Tapi ya. Nanya kita jawab di podcast maksudnya. Iya. Oh iya betul. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di Hidayat Rahmat atau di Ada Mayanti. Belakangnya ada nya. Gitu aja. Udah malam kita mau tidur ya. Tuh serius banget nih bahasannya. Jangan lupa minggu depan kita bakal ketemu lagi. Akan dirilis setiap malam. Lagi-lagi kalau kita tidak malas. Jadi jangan lupa karena paling enak sambil rebahan semua masalah bisa dibicarakan. Ahai.